Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktik coaching alur tirta. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Awaliyah sebagai observer, kemudian Ibu Aridia Pramesti sebagai coach, dan Ibu Siti Mariam sebagai coach. Oke, selanjutnya saya sebagai observer akan melakukan diskusi bersama coach saya, yaitu Ibu Aridia Pramesti. Ya. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Agak sedikit batuk sih ini. Oh iya, alhamdulillah. Tapi masih sehat ya Bu ya? Masih Alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Semoga cepat sembuh lah. ya. Amin, amin. Ya. Eh, Alhamdulillah kita semua bertiga dalam kondisi sehat bisa beraktivitas. Hari ini kita ada praktik coaching ya Bu Ari ya? Betul. Bu Ari dengan Ibu Mary. Oke, sebelum praktek coaching, sebagai observer, saya akan bertanya-tanya dulu ke Bu Ari mengenai kegiatan praktek coaching yang akan Bu Ari lakukan. Yang pertama, mengenai rubrik penilaian. Kira-kira apa rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Ari dalam kegiatan coaching nanti? Iya, terima kasih Bu Nurul. Rubrik penilaian yang akan, saya lakukan nanti, saya di situ akan, mencermati di sini adanya proses kemitraan atau proses kreatif dan, bagaimana seorang coach memaksimalkan, potensi melalui alur tirta, bahwa di situ nanti ada tujuan utama yang ditetapkan, ada identifikasi, ada rencana aksi, juga tanggung jawab yang dilakukan atau komitmen dari seorang coachee itu yang dijadikan penilaian. Oke Bu Ari, bagus sekali. Oke, kemudian lalu kompetensi coaching apa yang akan Bu Ari kembangkan dalam praktek coaching Eee, nanti? dalam praktik praktik coaching nanti yang akan saya lakukan, saya akan mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Nurul. Oke, pertanyaan berbobot ya Bu Ari ya. Iya, Oke, bagian kompetensi coaching yang akan spesifikasi dikembangkan sama Bu Ari adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Terus betul. indikator ketercapaiannya seperti apa Bu Ari? Jadi nanti ketika saya, dalam proses coaching itu bisa, mengajukan pertanyaan berbobot yang di dalamnya di sini saya juga, bisa membantu coachee mengingat, merangkai fakta sehingga nanti dia bisa mengemukakan, permasalahannya. Juga, di sini saya akan mengajukan pertanyaan dari mungkin apa yang dikeluarkan seorang, coachee dengan masalahnya itu bisa saya kembangkan jadi pertanyaan berbobot itu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan. Begitu Bu Oke, Nurul. iya, bagus sekali Bu Ari. Oke, cukup pertanyaannya. Silakan Bu Ari melakukan praktek coaching bersama dengan coaching Ibu Mariam. Oke. Baik, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Aridia Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal, akan mencoba memecahkan kasus, bersama teman saya yang, berperan sebagai coachee, yaitu Ibu Siti Mariam, dengan kasusnya yang, beliau merasa bahwa akhir-akhir ini, tidak nyaman, resah karena bapak pengawas telah menyampaikan hasil supervisi mengajar terkait kekurangan dari rekan saya yaitu Bu Mary kepada kepala sekolah.
Adapun kekurangan Bu Mary pada saat supervisi mengajar, Bu Mary tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, sehingga pengawas memperingatkannya, tetapi, Bu Mary memberikan argumen sehingga pengawas merasa tersinggung. Begitu. Baik, bisa kita mulai, praktek coaching kali ini, Ibu Mary? Bisa Bu Ari? Silakan. Saya mulai dari saya dulu ya. Baik, Bu. Selamat siang Ibu Ari. Apakah Selamat siang. Iya. Selamat siang, Bu Mary. Ini agak-agak, flu-flu sedikit, Bu. Iya. Ada apa Ibu? Kok terlihat seperti sedih sekali, agak murung, terus nggak seperti biasanya ceria. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Maaf ini Bu Ari, saya mau tanya dulu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh, alhamdulillah, Bu, ada, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana, Bu? Saya tidak mengganggu saya kok, ada waktu luang saya. Alhamdulillah bila Ibu Ari ada waktu luang untuk saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktunya Bu Ari. Tidak mengganggu, Bu Mary, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya, terima kasih Bu Ari. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Ari bisa membantu saya? Coba, Bu Mary ceritakan dulu yang Ibu rasakan, yang Ibu alami, mungkin saya bisa membantu. Silakan, Bu Mary. Begini Bu Ari, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya alami saat ini. Masalahnya, seperti yang Ibu kemukakan tadi, bisa Ibu ceritakan seperti apa, Bu? Maaf nih Bu Ari, ingat nggak ya beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh, iya. Saya ingat, Bu, kira-kira itu yang, kejadian itu yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas itu, bermulanya bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalah itu tidak serius Bu Ari. Tidak serius. Maksudnya tidak serius, Bu? Bagaimana? Bisa Eh, diceritakan? ya begini Bu Ari, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya ketika supervisi kemarin. Oh, begitu. Nah, kira-kira ini Bu Mary, proses mengajar yang seperti apa yang Ibu mendapatkan kritik dari pengawas? Kalau boleh saya tahu, Bu, seperti apa Ibu bisa ceritakan? Ya, baik Bu Ari, begini Bu, beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, rupanya begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Mary dengan respon pengawas tersebut, Bu? Ya, ya kalau saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan atau yang lainnya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu Bu Ari, beliau itu merasa tersinggung. Oh, begitu ceritanya. Baik, Bu Mary. Jadi, masalahnya begitu ya. Kalau begitu, saya tanya Bu Mary dulu. Ketika kejadian itu, atau ketika selama ini Bu Mary melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, apa yang Ibu lakukan, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu Ari, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Oh, kalau menurut saya, sebenarnya pembelajaran Bu Mary itu sudah variatif ini, sudah bagus sekali ini. Ya karena medianya banyak ya kan Bu ya, macam-macam tadi, ada dari YouTube juga. Lalu, mengapa ini kok Bu Mary, tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Apa ada kendala Bu, dengan tidak menggunakan buku teks sebagai, bahan ajar? Ibu bisa menceritakan? Iya Bu Adi, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum. Oke, Mary. Lalu, bagaimana hasilnya, Bu? Saat Bu Mary mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang ada YouTube, yang ada gambar, seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa macam-macam, Ibu, ya. Ada yang senang, gerak, ada yang senang melihat, ada yang senang menyanyi, itu beda-beda, karakternya juga beda-beda, gaya belajarnya juga beda. Lah, bagaimana hasilnya, Bu, kalau menggunakan sumber belajar tersebut, Bu Mary? Ya, benar sekali yang disampaikan Bu Ari tadi. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Oh begitu. Saya mau tanya lagi ini, apa kelebihan saat mengajar tidak menggunakan buku sumber? Menurut Bu Mary nih, biar saya lebih tahu kok, jadi tahu kenapa Bu Mary kok tidak memilih, buku ajar sebagai salah satu bahan ajar juga. Nanti mungkin ada kaitannya, Bu. Iya ya Bu Ari ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, Bu Mary. Jadi kayak, kalau tidak ada hambatan, buku teks, penting juga sebagai sumber belajar. Mungkin dari pengamatan pengawas ini, seperti yang kemarin Bu Mary ceritakan, buku teks itu bisa digunakan sumber belajar juga. Mungkin karena ada anak yang kuotanya habis, jadi ketika browsing apa-apa, oh ada buku teks, jadi anak-anak tidak khawatir juga. Jadi lebih mengakomodir, semua kebutuhan siswa. Sepenangkapan saya kalau dari cerita Bu Mary, pengawasnya cenderung seperti pengawasnya itu, apa, kayak memberi alternatif seperti itu. Jadi kayak, bukan nggak boleh Bu Mary nggak menggunakan, tapi bisa juga digunakan alternatif, bahan belajar. Iya Bu. Ya terus terang saja beberapa hari ini saya kurang merasa nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah tuh kepikiran terus Bu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain menjadi terbengkalai. Oh, begitu ya, Bu. Saya paham sekali, Bu, mesti kepikiran ya, Bu, ya. Lalu, Bu, apa yang membuat Bu Mary merasa tidak nyaman selama ini? Tadi Ibu menceritakan banyak pekerjaan terbengkalai, merasa tidak nyaman. Nah, merasa tidak nyamannya ini bagaimana, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Iya Bu Ani, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, begitu Bu Ani. Oh begitu. Jadi bisa saya simpulkan, yang membuat, Bu Mary merasa tidak nyaman karena pas kejadian supervisi itu, Bu Mary tidak menggunakan buku teks dan diperingatkan pengawas, tetapi Bu Mary memberikan argumen sehingga membuat pengawas tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu ya, Bu, ya? Dari yang tadi Bu Mary ceritakan saya nangkapnya kok seperti itu. Iya Bu Ani, seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ani, saya akan dipanggil dan ditegur Ibu Kepala Sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya, dari ceritanya Bu Mary ini kok, Bu Mary bisa merefleksi atau mempersiapkan diri. Jika nanti ditegur kepala sekolah, siap-siap ceritakan yang sebenarnya aja, Bu. Jadi, mungkin kepala sekolah, akan paham dengan kondisi yang dihadapi oleh
Bu Mary, bahkan mungkin juga menyemangati Bu Mary. Jadi kita harus berpikiran positif dari diri kita sendiri, Bu. Seperti itu kalau menurut saya. Iya ya Bu ya, kiranya saya setuju dengan apa yang Bu Ani sampaikan. Jadi saya harus ini aja ya Bu ya, terbuka dan berkata apa yang sebenarnya. Iya, Begitu ya Bu ya, betul biar sekali. yang baik. Jadi, mhm mhm, betul sekali. Jadi mungkin dengan bercerita apa adanya, kepala sekolah itu bisa, tidak satu pihak, mungkin, lebih tahu kalau yang menjelaskan itu yang mengalami sendiri, ada apa itu. Nah, dari yang sudah Bu Mary rasakan, apa, rencana Bu Mary setelah ini, Bu? Setelah, eee, peristiwa ini? Iya, tentunya saya akan menemui beliau. Jadi saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya, Bu Ani. Bagus Bu Mary, langkah yang ditempuh sudah tepat ini. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan juga Bu, selain menemui atau membicarakan kepada beliau? Apakah ada hal lain yang, bisa dilakukan juga Bu, selain itu? Iya Bu Ani, selain saya menemui ibu kepala sekolah, saya juga akan menemui bapak pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait dengan proses belajar mengajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Wah, bagus sekali, Bu, langkahnya bijaksana ini. Dari dalam hati, ya, meminta maaf, dan minta saran sebaiknya bagaimana, itu dari Bu Mary sendiri. Ah, salut saya, Bu, ini bagus sekali loh, Bu. Lalu, Bu, bagaimana nanti proses belajar mengajar Bu Mary selanjutnya, Bu? Ya Bu Ani, tentunya saya setelah ini akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama anak-anak, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang itu yang sudah saya terapkan itu ya anak-anak juga sudah berhasil. Saya tetap memakai buku teks sebagai buku acuan. Langkah Bu Mary yang ambil sudah tepat sekali. Saya juga setuju loh Bu dengan ide yang keluar dari Bu Mary, bijaksana, terus, sepertinya juga nanti semoga hasilnya baik ya Bu ke depan ya Bu. Terus syukurlah, Amin. Ya, perasaannya gimana Bu? ya. Saya bersyukur ya mendapat apa ya saya katakan ini pencerahan ya dari Ibu Ari dan saya sekarang merasa lega sekali karena jujur Bu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini apalagi sudah berurusan dengan atasan kita wah tentunya khawatir rasa kekhawatiran saya itu sangat berlebihan Bu Ari gitu tapi alhamdulillah setelah bertemu Bu Ari saya menjadi lega makasih ya Bu Ari ya. Saya paham sekali Bu, syukurlah saya juga, bersyukur ini Ibu sudah merasa lega, sudah menceritakan semua dengan runtut. Terus juga menemukan solusi dari yang Ibu rencanakan tadi. Nah, komitmennya apa, Bu, habis ini yang akan Ibu lakukan setelah menjalankan rencana itu, untuk menjalankan itu komitmen Bu Mary seperti apa? Baik Bu Ari, untuk hari ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Begitu. Bagus, Bu. Kira-kira ya Bu Mary, Ibu perlu bantuan atau dukungan dari siapa ndak untuk melakukan rencana itu tadi? Iya, iya Bu Ari, saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, teman serumpun juga, ya serumpun dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Nah, nanti kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan juga saling. Ide bagus itu Bu Mary, semoga, terselesaikan.
Bu Mary bekerja dengan suasana hati yang nyaman, sudah tidak kepikiran lagi, sudah tidak takut dengan atasan, sudah clear masalahnya tanpa ada rasa dihantui macam-macam yang seperti tadi ya, Bu, ya. Oke, Bu Ari, amin. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk guru kita ya Bu Ari ya. Amin. Amin, Bu Mary. Sama-sama, Bu. Senang sekali bisa membantu. Tetap semangat mengajar ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Ari. Ini maaf ya Bu Ari ya, kebetulan saya kan ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruang saya dulu ya Bu ya. Oh, boleh boleh Bu Mary. Silakan, Bu, silakan. Terima kasih Bu Ari atas bantuan yang sudah Bu Ari berikan kepada saya. Saya tidak bisa membalasnya apa-apa Bu Ari, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bu Ari. Amin. Sama-sama Bu Mary. Semoga Amin. berjalan dengan baik rencananya dan kembali normal situasinya mengajar dengan baik lagi. Sama-sama semangat ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Mary. Terima kasih kembali. Wah, luar biasa sekali praktik coaching Bu Ari dengan Ibu Mariam. Ya, luar biasa. Selanjutnya untuk refleksi dari saya selaku observer terkait praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Ari dan Ibu Mariam. Bu Ari sebagai coachnya dan Ibu Mariam sebagai coachingnya. Oke, yang pertama, praktek coaching yang dipraktekkan oleh Bu Ari ini sudah sangat memenuhi alur Tirta. Tadi saya menemukan tujuan umumnya apa, kemudian identifikasi masalahnya itu sudah sangat jelas sekali, kemudian rencana aksinya tadi Bu Ari sudah menggiring Koci untuk menemukan rencana aksi apa saja yang akan dilakukan oleh Koci. Tidak hanya satu langkah, tapi ada 1, 2, 3 tadi saya menemukannya. Yang pertama, apa yang akan Bu Mary lakukan? Untuk ini yang pertama itu ke kepala sekolah itu, terus kemudian yang kedua apa yang dilakukan dalam pembelajaran Bu Mary, terus kemudian yang ketiga tadi dengan diskusi dengan rekan sejawat itu sangat bagus sekali. Masih ada beberapa langkah rencana aksi yang akan ditempuh oleh Bu Mary. Kemudian tanggung jawabnya tadi juga Bu Ari sudah menggiring Bu Mary untuk melakukan komitmen tersebut. Dan saya amati juga tadi coach sudah hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang baik. Serta coach ini juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dan variatif. Sehingga dapat menggiring coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, terus kemudian percakapan antara coach dan coachee tadi juga sudah berjalan dua arah dan sangat aktif sekali. Dan praktek coaching yang Bu Ari lakukan ini juga sudah mencakup prinsip kemitraan ya yang membina hubungan baik antara coach sama coachee-nya. Tadi seperti yang disampaikan di awal akan mengembangkan itu. Terus kemudian proses kreatif artinya menggali proses kreatif itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menemukan solusi-solusi yang kreatif dari coachee itu. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi dari si coachee. Sangat luar biasa sekali praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Ari dan coachee yang dilakukan oleh Ibu Mariam. Baik Bu Ari, setelah tadi saya mengobservasi praktik coaching Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bu Ari lakukan dalam praktik coaching tadi sehingga indikator ketercapaian pengembangan itu dapat terwujud? Menurut yang sudah saya lakukan tadi, saya mencoba hadir penuh
untuk Bu Mary mendengarkan ceritanya dengan sabar, biar Bu Mary tidak malu-malu, Bu Mary bersikap terbuka. Jadi saya juga, paham, tentang masalah Bu Mary. Jadi saya mendengarkan aktif juga di situ, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot seperti apakah ada, kendala ketika menggunakan buku teks, apakah ada hambatan juga ada menggunakan buku teks, kenapa kok tidak gunakan sampai itu. Nah, itu yang sudah saya lakukan, Bu. Jadi saya mendengarkan penuh, hadir penuh untuk Bu Mary, mendengarkan aktif, juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke. Oh ya, betul sekali Bu Ari. Tadi yang terlihat oleh saya itu Bu Ari juga sudah hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan dapat menggali solusi-solusi dari Koci. Koci bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Sehingga tadi Bu Ari merasa tidak kesulitan ya mencari kata-kata kunci, dan hasilnya tadi Koci sendiri itu bisa menggali idenya sendiri. Oke, yang berikutnya untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ari jika mengadakan praktek coaching lagi? Kompetensi yang ingin saya, kembangkan lagi adalah kehadiran penuh, Bu, present, Bu. Di sini, saya ingin mencoba ada diselingi teknik stop atau apa, saya, mengingatkan koci untuk mengambil nafas, jeda nafas agar lebih tenang, sehingga, mungkin dari, itu akan keluar, permasalahan karena koci yang, kita hadapi itu bisa full, bersikap terbuka, juga fokus ya, itu yang ingin saya kembangkan, Bu Nurul. Jadi, saya juga punya kesempatan, setelah koci tenang, jadi punya kesempatan ingin tahunya itu lebih banyak. Jadi bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan, mencoba memfokuskan koci dulu dengan kehadiran penuh dan saya juga mendengarkan aktif. Oke, bagus sekali Bu Ari. Semoga dapat diterapkan dalam praktek coaching Bu Ari berikutnya. Terima kasih Bu Ari atas praktek coachingnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dua-duanya. Ya, semoga sukses di Sama-sama, praktek Bu coaching Nurul. berikutnya. Ya, semoga Ya, dari supervisi dengan teknik coaching bisa memberikan solusi ke depannya untuk menghadapi anak-anak kita, pembelajaran iya, jadi lebih berpihak pada anak. iya, betul sekali Ibu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi guru yang hebat, bisa menjadi coach yang benar-benar bisa menerapkan kompetensi inti dari coaching. Betul sekali, Bu Oke, Nurul. terima kasih Bu Ari, terima kasih Bu Mariam. Assalamualaikum Bu warahmatullahi Nurul. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.